Come crawl to mommy. Come here. Come here, gorgeous. Dalam kasus orang hilang berikutnya, lo akan sedikit harus berpikir keras. Karena sama halnya dengan video yang gue bahas sebelumnya, tapi ini sedikit beda dengan yang sebelumnya. Karena orang ini bermainnya sangatlah rapi. Tapi bukan maksud gue untuk menuduh siapa-siapa, malah gue yang agak berat pikiran gue ke arah keluarga terdekatnya atau ibunya sendiri. Sebelum kita ke kisahnya, hai semua, nama gue Didis. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, dan misteri. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah orang hilang secara misterius untuk episode malam hari ini. Pada tanggal 23 November tahun 1997, ada sebuah pasangan yang menonton film Disney dengan 3 orang anak-anaknya. Dan setelah nonton, dia bergegas menidurkan mereka, salah satunya yang bernama Sabrina dan ibunya yang bernama Marlene. Diketahui Sabrina tuh umurnya belum genap 5 bulan, bisa dibilang sangat bocil banget. Marlene kemudian memeriksa putrinya sekitar tengah malam sebelum dia tidur. Well, bisa dibilang seperti biasa, tidak ada yang janggal sama sekali. Tetapi ketika dia bangun keesokan paginya, dia disambut dengan pemandangan yang sangat menakutkan. Dan ketika dia berbalik dan dia melihat dan memperhatikan pintu ruang cuci piring, yakni pintu dapur, itu pintunya terbuka. Dan kemudian saat dia mendekat, dia melihat ke jalan dan melihat pintu garasinya pun juga terbuka. Jadi sekarang dia hanya melihat lurus ke jalan dan langsung bergegas ke kamar tidur Sabrina yang merupakan paling dekat dengan garasi. Sayangnya sudah terlambat. Dia berlari ke kamar tidur pertama yang merupakan kamar Sabrina dan dia melihat ke dalam box bayi dan Sabrina sudah pergi entah kemana. Dan dia lalu berteriak dan menjerit. Ini mengguncang Marlene sampai ke inti yang cukup jelas dari panggilan ke 911 yang sangat mengganggu. 911. Hello. I need to believe. My baby's been kidnapped. Alright, ma'am, need to calm down. Okay. Alright, take a deep breath. What is your baby's been kidnapped? I just got up to wake my son up. My garage door was wide open. My house and my door was wide open and my baby's gone out of the crib. How old is your baby? My baby is 5 months old. Oh God, help me. Lalu pasangan itu menemukan bahwa hilangnya Sabrina sebagian adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka lupa menutup pintu garasi saat malam hari sebelumnya. Saat polisi terlibat, mereka mulai pemburuan untuk mencari penculik Sabrina yang akhirnya menjadi perburuan terbesar dalam sejarah di Florida. Pada saat penyelidikan, kamar Sabrina mengungkapkan jejak kaki misterius dan beberapa sidik jari tak dikenal yang berada di dekat tempat tidurnya. Sekarang ini seharusnya menjadi bukti bahwa seorang telah menculik Sabrina kecil. Namun polisi berjuang untuk menemukan bukti pemimpin lain yang dapat mengarahkan mereka ke pelaku. Jadi alih-alih melanjutkan pencarian mereka, lalu mereka keluar mengalihkan fokus mereka ke dalam dengan mengalihkan perhatian mereka ke Stephen dan Marlene, yakni orang tua Sabrina. Gagasan bahwa seseorang bisa saja masuk ke rumah di pinggiran kota di tengah-tengah malam yang menarik seorang anak oleh perempuan tua lalu keluar dari tempat tidurnya jelas menimbulkan banyak kecurigaan di sekitaran Eisenberg. Itu tidak bisa untuk penculikan sejati. Seringkali mereka mengetahui bahwa itu adalah seorang yang dikenal keluarga atau memiliki pengetahuan, dan itu adalah bagian dari petunjuk yang polisi cari. Orang tua Sabrina sekarang menjadi tersangka utama dalam kasus mereka sendiri yang memiliki putri yang hilang. Mereka dipanggil untuk mewawancarai Extensive XT pada beberapa kesempatan dan juga diinstruksikan untuk mengikuti tes poligraf. Dan sementara Stephen, yakni lakinya Marlene, itu lulus tesnya dan tes Marlene keluar dan tidak meyakinkan karena stres yang dialaminya. Sepertinya para Hook sudah memperbaiki pikiran mereka tentang Stephen dan Marlene sebagai pelaku dan hanya mencoba menemukan bukti apapun yang dapat mendukung kesimpulan ini. Pada satu titik mereka bahkan menginstruksikan Marlene untuk tampil dingin dan tidak peduli
Di TV dia ditanya tentang perasaannya terhadap putrinya tersebut. Lalu di siaran televisi dia langsung ngomong, tolong bawa bayi kami kembali kepada kami. Dia membutuhkan ibu dan ayahnya dan kami semua sangat merindukannya dan mencintainya dan kami membutuhkannya untuk pulang kepada kami. Tolong, kata si Marlene. And as I turn around and I look and notice my laundry room door out to my garage is opened. And then as I get closer, I'm looking now out to the street and seeing that my garage door is up. So now I'm just looking straight out to the street. I ran into the first bedroom, which is Sabrina's room. And I look in the crib and Sabrina's gone. And I scream. Marlene dipandang oleh beberapa orang sebagai menjadi tidak autentik. Penegak hukum yang tidak emosional tampaknya fokus pada pertunjukan ini. Butuh semua kekuatan yang saya miliki untuk mengatakan apa yang saya katakan, dan kemudian saat saya selesai, saya menangis, kata si pembawa acara. Sampai pada titik di mana Stephen dan Marlene berada tidak lagi tertarik untuk berbicara dengan pihak kepolisian dan menyewa seorang pengacara untuk bertindak sebagai tameng. Namun hal ini hanya memperburuk keadaan bagi keluarga Eisenberg karena pada tanggal 12 Desember tahun 1997 penegak hukum berhasil menerima izin pengadilan untuk memasang perangkat penyadap tersembunyi di rumah mereka. Perangkat ini tetap aktif selama hampir 3 bulan kemudian dan merekam lebih dari 2.600 percakapan antara pasangan tersebut. Lalu polisi kemudian menggunakan rekaman ini untuk membangun kasus terhadap Stephen dan Marlene dengan mengklaim bahwa mereka telah menemukan bukti baru. Dan yang paling mengejutkan dalam bukti percakapan yang ada di penyadap tadi, pasangan tersebut mengakui pembunuhan Sabrina. Transkrip yang diduga ini mencangkup pernyataan seperti pada tanggal 23 Desember 1997 Marlene berkata kepada Stephen, bayinya sudah meninggal dan dikubur. Dan ini percakapan yang dia temukan. Dia meninggal karena kamu melakukannya. Bayinya sudah meninggal, tidak peduli apa yang kamu katakan. Kamu baru saja melakukannya. Stephen menjawab dengan mengatakan, sayang, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang hal ini. Kita perlu mendiskusikannya dengan cara yang bisa kita lakukan. Kalahkan tuduhan itu, aku tidak akan pernah melepaskan diri dari keluarga dan cerita kita. Bahkan jika polisi menahanku, kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan. Lalu pada tanggal 21 Januari 1998, Stephen berkata, aku berharap aku tidak menyakitinya. Ini adalah kokain dan 10 tuduhan lain yang memberatkan lainnya. Mereka juga menggunakan ini sebagai bukti untuk membobol rumah Eisenberg dan menangkap pasangan tersebut. Namun ketika polisi menunjukkan bukti ini di pengadilan, hakim tidak dapat memahami kalimat yang diklaim telah diucapkan. Seluruh kasusnya dibatalkan dan Stephen dan Marlene bahkan memenangkan gugatan tersebut. Baik yang membuat pemerintah membayar biaya pengacara mereka untuk gugatan palsu. Dan dari penelitian mereka cukup yakin bahwa Stephen dan Marlene kemungkinan besar bukan alasan dibalik hilangnya putri mereka. Tetangga lama mereka juga membela mereka dalam komentar di YouTube-nya yang berbunyi, Saya tinggal sekitar setengah mil dari Eisenberg. Dan saat tragedi ini kami juga memiliki bayi laki-laki yang berusia 6 bulan. Pada saat itu, saya tidak pernah begitu cepat memindahkan anak laki-laki saya ke tempat tidur bayi di kamar tidur utama. Kami selama sebulan atau lebih setelah kejadian itu terjadi secara pribadi. Setelah mendengar begitu banyak tentang kasus tersebut, dan saya benar-benar mengenal seseorang yang mengenal ibu tersebut. Orang-orang ini tidak mungkin melakukannya. Mereka adalah orang tua yang benar-benar luar biasa dan keluarga normal yang baik hati. Saya pergi ke orang-orang ini sampai hari ini. Putra kami berusia 25 tahun. Sekarang Sabrina akan berusia 25 tahun pada bulan Juni ini. Sangat menyedihkan sementara polisi fokus menyalahkan Stephen dan Marlene. Pelaku sebenarnya terus menjauh dari genggaman mereka. Sekarang sudah lebih dari 28 tahun sejak Sabrina menghilang. Tidak jelas apakah dia masih hidup atau apakah dia bertemu dengan seseorang yang jahat dan membunuhnya. Atau ibu atau ayahnya tidak sengaja membunuhnya dan membuat alibi tidak ada yang tahu. So, jadi itu adalah kisah yang paling pilu dan masih jadi misteri hilangnya Sabrina sampai sekarang dan sampai hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia dibunuh atau hilang? Dan dibesarkan oleh siapa? Kalau dia selamat sekarang, tidak ada yang tahu. Jadi gue pamit undur diri di hadapan kalian semua dan see you on the next video and bye.